Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali bersama saya Salhuddin untuk berbagi semampunya. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi 10 trik bekerja dengan auto shape atau gambar bentuk dalam Microsoft Office. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kemudian, jika Anda ingin menyampaikan sesuatu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman, mari kita lihat. Trik yang pertama adalah menggambar bujur sangkar atau lingkaran dengan cepat. Teman-teman, seperti biasa untuk membuat gambar bentuk atau auto shape di Microsoft Office, kita masuk di menu Insert. Kemudian di sini ada kelompok shapes. Kita bisa lihat ada beberapa bentuk dasar, mulai dari dasar garis, dasar segi empat, dan bentuk dasar lainnya. Untuk menggambar persegi atau bujur sangkar, biasanya kita menggunakan bentuk dasar persegi panjang. Kemudian kita mengubah ukurannya pada masing-masing sisi dengan panjang yang sama. Demikian halnya, untuk membuat sebuah lingkaran, kita biasanya menggunakan bentuk dasar oval. Kemudian kita samakan jari-jari horizontal dan jari-jari vertikalnya. Cara ini teman-teman dapat kita percepat. Ya, tetap kita menggunakan bentuk dasar segi empat, tetapi sebelum kita menggambarkannya, kita tekan tombol Shift di keyboard, kemudian tarik. Bentuk perseginya atau bujur sangkarnya langsung terbentuk tanpa harus mengubah ukuran panjang dan lebarnya secara manual. Demikian pula untuk menggambar sebuah lingkaran dengan cepat, masih tetap menggunakan bentuk dasar oval, kemudian tekan tombol Shift di keyboard, lalu tarik dan geser. Ukurannya tidak perlu kita ubah. Trik ini bisa kita terapkan pada bentuk lain yang serupa dengan lingkaran dan bentuk persegi. Trik yang kedua adalah mengubah ukuran secara proporsional dari salah satu titik sudut atau dari pusat objek. Misalnya lingkaran ini kita akan ubah ukurannya dengan menekan tombol Shift, kemudian menarik salah satu titik pada sudutnya. Nah, maka ukurannya dapat diperbesar atau diperkecil. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah mengubah ukurannya dari pusat lingkaran dengan cara menekan tombol Shift dan Ctrl bersamaan, kemudian menarik pada salah satu titik sudutnya. Oke. Trik yang ketiga adalah menggandakan atau menduplikasi objek dengan cepat. Umumnya yang kita gunakan untuk menggandakan sebuah objek adalah dengan mengklik objek tersebut, kemudian menekan Ctrl C dan Ctrl V. Bisa juga dengan menggunakan Ctrl D. Kedua cara ini menghasilkan objek duplikasi yang hampir berimpit dengan bentuk aslinya. Nah, ada satu cara yang bisa kita gunakan untuk menduplikasi objek dengan langsung menempatkan objek duplikasi pada tempat yang diinginkan. Misalnya lingkaran ini akan kita duplikasi ke bagian bawah ini. Caranya, klik objeknya, kemudian tekan tombol Ctrl, lalu tarik ke tempat yang diinginkan. Cepat kan? Trik yang keempat, mengatur perataan objek satu sama lain atau mengatur perataan objek di dalam bidang gambar. Misalkan di sini kita punya 3 buah lingkaran dengan ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda, orange, biru, dan kuning. Ketiga objek ini bisa kita atur perataannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, caranya kita blok, kemudian di menu format masuk ke perintah align. Nah, di sini kita bisa memilih perataan jenis apa yang kita inginkan. Misalnya kita pilih align middle, maka nanti sumbu-sumbunya ini akan diratakan secara horizontal. Bisa juga kita memilih perataan yang lain, misalnya kita ratakan pada sisi kanan atau pada sisi kiri gambar. Atau kita buat rata dalam satu titik sumbu yang sama. Nah, selain mengatur posisi perataannya, posisi objek satu sama lain juga bisa kita atur dengan menggunakan distribusi secara horizontal atau distribusi secara vertikal. Misalkan ketiga bentuk persegi ini merah, kuning, dan hijau. Ya, ini jaraknya tidak sama antara kuning ke hijau dengan hijau ke merah. Nah, di sini juga terdapat satu perintah sehingga nanti jaraknya bisa sama, yaitu distribute horizontally. Nah, perhatikan teman-teman, ini sekarang jaraknya dari kuning ke hijau sama dengan dari hijau ke merah. Ya, kita lanjutkan dengan mengatur posisi perataannya, ini kembali menjadi sesumbu.
Oke, teman-teman, trik yang kelima adalah menggabung objek menjadi satu bentuk atau menjadi bentuk lain yang tidak terdapat pada bentuk dasar di AutoShape. Misalnya di sini saya membuat objek gabungan dari lingkaran bergerigi ini dengan bentuk lain, misalnya lingkaran. Dari dua objek dasar lingkaran matahari ini dengan lingkaran polos, kita bisa membentuk sebuah bentuk baru yang berbeda. Caranya kita tumpuk dengan posisi yang diinginkan, bisa seperti ini, bisa bentuk lain atau tumpukan lain seperti ini, atau kita buat sepusat atau sesumbu seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita blok kembali. Untuk menggabungkannya kita masuk ke menu format, kemudian nanti di sini ada pilihan merge shape. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa perintah untuk menggabungkan objek gambar atau AutoShape hanya terdapat pada Office 2010 ke atas. Nah, kita lihat pilihan yang pertama, penggabungan secara union. Kelihatannya teman-teman, di sini kita tidak menghasilkan bentuk baru, tetapi lingkaran kuningnya tadi menjadi hilang. Mengapa begitu teman-teman? Karena di sini posisi lingkaran kuning itu berada di atas lingkaran merah. Kalau kita mengklik lingkaran kuning dahulu, kemudian mengklik lingkaran merah, akan berbeda hasilnya kalau kita mengklik lingkaran merah dulu, kemudian mengklik lingkaran kuning. Oke, kita lihat. Saya mulai mengklik lingkaran kuning, kemudian shift, klik lingkaran merah, kemudian kita merge. Nah, ini teman-teman, seperti ini jadinya. Oke, kemudian kita gunakan pilihan yang lain, misalnya tetap yang kuning dahulu, kemudian shift lingkaran merah. Kita pilih combine shape, seperti ini hasilnya. Ya, lingkaran merah dahulu, kemudian shift lingkaran kuning. Kita lihat, kalau kita combine jadinya seperti ini. Kemudian lingkaran kuning dan lingkaran merah, kita pilih fragment. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ini bisa kita pisah-pisahkan, kita bisa angkat. Ini tadi hasilnya dari sini. Oke, saya gandakan lagi untuk kita pakai selanjutnya. Kemudian lingkaran merah dulu, kita shift, kemudian lingkaran kuning, kita pilih lagi fragment. Ya, seperti ini jadinya. Ya, kita klik lagi lingkaran kuning, kemudian shift lingkaran merah, format lagi, kemudian kita pilih intersect. Artinya nanti akan menyisakan bagian yang beririsan. Lingkaran kuning, lingkaran merah, kemudian kita pilih yang terakhir subtract. Nah, ini artinya objek yang di atas ini dikurangi dengan objek yang di bawahnya. Karena lingkaran merah ini lebih besar, maka lingkaran kuningnya akan hilang. Tetapi kalau kita balik, lingkaran merah dulu, kemudian lingkaran kuning, kemudian kita subtract. Nah, ini artinya lingkaran merah dikurangi dengan lingkaran kuning. Oke, teman-teman. Nah, di sini pentingnya teman-teman melihat posisi objek-objek yang akan digabungkan. Trik yang keenam adalah mengedit objek. Nah, teman-teman, misalkan tadi kita sudah punya objek yang kita buat seperti ini, ya, atau bentuk lain, bentuk dasar juga ini bisa kita terapkan. Misalnya kita punya bentuk dasar oval seperti ini. Objek-objek ini dapat kita ubah bentuknya dengan menggunakan fasilitas edit shape. Perintahnya masih di menu format, ya, kemudian edit shape, kemudian edit point. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini muncul beberapa titik hitam. Titik-titik inilah yang dapat kita gunakan untuk mengubah objek sesuai dengan bentuk baru yang kita inginkan. Caranya kita tarik ke arah yang diinginkan. Nah, titik-titik hitam ini juga dapat kita hapus dengan cara menekan tombol kontrol, ya, sehingga nanti pointer berubah menjadi tanda silang. Kemudian kita arahkan pada titik yang akan kita hapus. Misalnya ini, ya, saya hapus. Sebaliknya kita bisa juga menambahkan
titik hitam seperti ini pada tempat yang diinginkan dengan cara seperti tadi, tekan Ctrl kemudian klik pada titik yang akan ditambahkan. Oke. Perhatikan teman-teman, ya kalau kita klik titik hitamnya itu akan muncul dua titik putih yang berpasangan. Nah, ini lagi yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi bentuk yang kita inginkan. Ya. Oke. Nah, pilihannya ini bisa kita ubah. Misalnya kita klik kanan di titik hitam ini, ada pilihannya apakah menggunakan smooth point, straight point, atau corner point. Ya, silakan teman-teman coba ya seperti apa efek yang dihasilkan. Oke, kita lanjut. Trik yang ketujuh adalah memberikan efek 3 dimensi. Nah, misalkan di sini saya memiliki sebuah objek gabungan dari lingkaran dan lingkaran bergerigi. Caranya kita masuk di menu format, kemudian shape effect, bevel. Kita bisa pilih efek-efek 3 dimensi yang sudah tersedia. Tetapi untuk lebih fleksibelnya kita bisa masuk ke 3D option. Nah, di sini kita bisa atur sedemikian rupa angka-angka yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya saya memilih yang ini, kemudian efeknya bisa kita atur dengan mengubah nilai di sini. Ya, bisa dengan mengklik panah ini atau langsung mengetikkan angkanya. Misalnya saya menggunakan angka 60 di sini. Ya. Kalau kita ubah warnanya, oke, bisa menghasilkan efek yang artistik. Kemudian trik yang ke-8 adalah memberikan efek rotasi 3 dimensi. Misalkan di sini ada segi 4 dengan sudut yang tidak 90 derajat, ya. Kita akan berikan efek rotasi 3 dimensi. Efek rotasi 3 dimensi akan menghasilkan efek yang sangat artistik bila dipadukan dengan efek 3 dimensi. Ya, nanti bisa kita lihat. Nah, misalnya yang pertama ini saya beri warna kuning. Kemudian yang kedua ganti warnanya dengan misalnya warna biru yang ini. Ya. Yang di bawah ini langsung kita berikan efek rotasi tanpa memberikan efek 3 dimensi. Ya, caranya sama seperti tadi di menu format, kemudian di shape effect, kita bisa pilih rotasinya di sini. Ya. Kita bisa memilih rotasi yang sudah ada atau kita masuk ke 3D rotation option. Di sini bisa kita pilih rotasi yang sudah jadi atau kita bisa merotasi dengan angka atau nilai sesuai yang kita inginkan pada sumbu X, Y, dan Z. Kalau ini kita terapkan juga pada segi 4 kuning ini. Kemudian kita tambahkan efek 3 dimensi. Penggabungan efek 3 dimensi dan rotasi 3 dimensi. Dari bentuk dasar segi 4 kita bisa menghasilkan bentuk 3 dimensi seperti ini. Ya. Kemudian trik yang ke-9 adalah paste option sebagai gambar atau sebagai picture. Artinya kita akan menjadikan gambar-gambar bentuk ini menjadi sebuah gambar yang tidak terpisah-pisah lagi. Tidak bisa lagi kita edit, tetapi bukan dengan cara penggabungan objek ini tadi. Ya. Nah, caranya dalam kondisi terblok seluruhnya seperti ini, kita copy, kemudian kita paste dengan memilih opsi sebagai picture atau sebagai gambar. Nah,
Objek yang tadi yang terpisah-pisah ini sekarang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diedit seperti gambar bentuk atau AutoShape asalnya. Oke. Kemudian trik yang ke-10 adalah Save as Picture. Gambar-gambar objek yang terpisah-pisah ini tadi, selain bisa kita paste atau kita tempel sebagai sebuah gambar utuh, ini juga bisa kita jadikan sebagai sebuah file gambar. Caranya teman-teman, kita blok seluruhnya. Kita klik kanan pada bagian objek ini. Selanjutnya pilih Save as Picture. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk menyimpan dengan memberi nama, misalnya lencana. Kemudian tipenya ini macam-macam bisa kita pilih, apakah GIF, JPEG, PNG, TIFF, dan lain-lain. Ya, misalnya saya pilih GIF, saya simpan di desktop saja. Kita save. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Tadi tersimpan di desktop. Nah, ini dia teman-teman. Ini gambar yang kita buat tadi dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Sekarang kita punya dalam bentuk file tersendiri dengan ekstensi GIF. Baik teman-teman, demikian 10 trik bekerja dengan gambar bentuk atau AutoShape pada aplikasi Microsoft Office. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan agar lebih banyak yang mengambil manfaatnya, silakan tekan tombol share. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Baik teman-teman, ayo terus berbagi semampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.